Dengerin obrolan bareng di Moski Podcast. Lumayan banyak nih orang pakai motor listrik. Dan gue penasaran nih, apa enaknya sih pakai motor listrik? Nah, kebetulan di sebelah gue udah ada Mas Eko, yang kebetulan nih gue tahu banget dia ini orangnya FOMO. Dari zamannya tukang ngilapin mobil, dia ikutan. Zamannya Covid dia jualan cupang, dia ikutan. Nah sekarang nih zamannya orang pakai motor listrik, tau-tau dia punya. Apa kabar Mas Eko? Baik. Sehat? Alhamdulillah. Aduh, udah lama nih kita nggak nge-podcast bareng nih ya. Terakhir podcast di channel gue ya. Iya, dan lo nyuruh-nyuruh gue bikin podcast sendiri kan. Giliran gue bikin, lo malah mendem. Gak bikin-bikin lagi. Bener asem memang. Oke, Mas Eko, kesibukannya apa selain jualan narkoba? Anjir. Ini kalau BNN denger gue di tracking ini. Bahaya. Enggak ya. Iya. Sibuk Cicip apa? doang. Enggak jualan. Selain nyabu apa, Mas? Ngepel. Selain pekerja kantor apa Mas sibuknya, Mas? Nggak ada sih ya, kerja doang. Nggak ada? Biasalah. Sama joget-joget di TikTok. Joget-joget di TikTok, nemenin anak. Lumayan lah. Gimana TikTok? Udah berapa followers? Oh, TikTok gue udah lumayan. Banyak. Udah bisa live. Akibat- udah bisa live. Akibat ini, joget-joget. Enggak, akibat konten Upin Ipin. Oh iya. Hidupan. Lagi tren tuh. Iya. Oke, gue bakal langsung ke pertanyaan ya. Kan gue ngeliat lo tuh udah lama tuh pakai motor listrik. Yoi, benar-benar. Nah, kira-kira apa sih enaknya? Alasan lo beli itu apa? Nah, gini, jadi gue bukan FOMO ya. Apa? Apa F-nya jadi H? Anjir, goblok. Enggak, jadi gini, gue beli motor listrik karena memang motor gue yang lama sepertinya udah masuki Usia senja? Usia senja, udah mulai rewel gitu kan, apa-apa mintanya dicebokin. Oh, yang Vario lo yang Iya. suka ini ya, ngedoain lo? Vario Batoknya? Cargo. Batoknya suka ngedoain lo? Hah? Ngedoain gimana? Iya. Goyang-goyang gitu. Iya benar. Good luck. Semoga beruntung. Iya, tapi emang bener udah bergetar badannya. Iya, udah bergetar badannya. Jadi karena udah uzur juga kali ya. Soalnya belum uzur sih, masih enak sih, cuman udah mulai pegel makanya. Jadi gue nyari-nyari lah kendaraan penggantinya, dan karena udah mulai rame motor listrik, akhirnya gue sempat ya itulah searching observasi tentang si motor listrik ini, sampai akhirnya gue memutuskan beli si Empo Alfa. Alfa. Oh, lo beli motor listriknya mereknya Alfa. Iya. Dari sekian banyak merek, kenapa lo milih itu gitu kan? Ada Polytron, ada Yongma. Nggak Nggak ada ya? Nggak ada Kimochi. Ya kan ada merek-merek lain tuh, kenapa Iya, lo iya. milih Alfa? Jadi gua kan nyari tuh udah dari awal tahun lalu tuh, Mas. Dari bulan-bulan Februari 2023 lah, Februari sama Maret gitu kan, gua udah mulai nyari-nyari gitu kan. Nah, dari sampai akhirnya gue mulai serius itu ya udah April Mei itu gue baru serius tuh. Gue baru bener-bener nyari dan pengen nyobain gitu ya, mau test ride. Sampai gue sempet datang ada waktu itu pameran di J Expo, pameran kendaraan listrik tuh. Ada si produsen beberapa merek gue nyobain tuh. Dari Gesit, ada mereknya Rakata, ada Volta, ada Smooth gitu ya. Kalau yang mirip-mirip Vespa tuh gue nggak nyobain tuh. Gue udah males banget lihat ya soalnya. Bosen dulu ya? Bukan bosen, nih jiplak banget gitu jiplak kan. banget. Males sih lihatnya gitu. Nah, pokoknya gue udah nyobain deh tuh. Nyobain itu. Dan terakhir gue nyobain si Alfa. Nah, jadi memang dari yang gue cobain itu, si Alfa One inilah yang menurut gue feel-nya lebih kerasa beneran motor. Oh gitu. Apa karena ada suara mesin? Nggak ada. Dia Lu ada aneh, suara sing gitu doang. Lo aneh nggak sih dari awalnya lo punya kendaraan yang ada suara mesinnya, terus nggak ada gitu? Nggak aneh. Cuman emang waktu awal-awal pas nyobain juga kan,
gue pasti selalu nanya, ini udah nyala mas motornya? Oh gitu. Kan kita nggak tahu ya kalau Iya, dulu kan. iya. Apalagi kalau Vario gue kan beletak kan baru nyala. Awan asnya, sengkle. Iya. Ini udah muter kunci doang, truk. Ini udah nyala nih mas. Udah tinggal gas aja. Oh iya benar, tinggal gas aja. Apa perbedaan yang paling jauh banget lo rasain waktu dari menggunakan motor biasa ke motor listrik apa? Iya, nggak beli bensin. Kangen lo pom bensin lo? Enggak dong. Enggak. Oh itu salah satu alasan gue juga. Kenapa gue akhirnya memutuskan membeli motor listrik. Karena gue sadar kayaknya gue menghabiskan banyak waktu ngantri di SPBU. Ngantri. Kalau gue nggak mau ngantri, gue mesti beli Pertamax kan, atau misalkan Shell gitu, Super atau apa ya, biar nggak ngantri. Cuman kan akhirnya lebih mahal. Iya. Kalau gue mau beli Pertalite, gue ngantri bisa 5 menit 10 menit ngantri di pom bensin doang. Isinya cuma semenit. Iya. Habisnya 2 hari. Habisnya 2 hari. 2 hari gue ngisi lagi gitu kan. Akhirnya gue juga udah ngobrol sama istri, nyobain nggak motor listrik? Udah nyobain aja kali ya. Nah akhirnya itu sih yang signifikan sebetulnya sih, gue jadi nggak perlu ngantri lagi di pom bensin ya. Jadi gue tinggal ngecas aja di rumah gitu, besok udah full 100% tinggal pakai gitu. Kalau nyampe rumah ngecas, besok tinggal pakai gitu. Signifikannya itu sih. Enaknya apa di mana? Kalau menurut gue ini, kalau si Alpha One ini ya, jadi gue kan juga melihat kebutuhan gue, kan gue kantor rumah juga nggak terlalu jauh ya. Dia secara kemampuan finansial, kemampuan motornya dong, kapasitas baterainya itu masih cukup lah gitu. 70 kilo tuh buat gue bisa 2 hari gitu kan. Jadi dari full baterai itu lu bisa 2 hari. Jadi 100% kapasitas baterainya tuh bisa 70 kilo jarak kan. Nah itu gue bisa 2 hari sebetulnya. 2 hari ya? 2 hari, cuman gue setiap sampai rumah gue cas. Itu nggak apa-apa tuh, walaupun belum habis tapi lu cas? Nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi gue setiap pagi tuh udah 100% aja motor. Sampai rumah, balik lagi, tinggal setengahnya? Cuma tinggal setengahnya, tinggal 50%, lebih dikit, 51 atau 54 gitu kan, gue cas lagi. Berarti ini di luar kegiatan lo suka touring dalam kota gitu kan? Kagak juga. Gue pakai hari-harian doang. Oh, lo nggak pernah buat jalan jauh gitu? Jarang, baru beberapa hari. Yuk! Terakhir kan lo posting itu, gue ngeliat lo datang ke komunitas motor listrik. Kopdar. Nah, itu ngapain aja? Nah, kemarin itu Kopdar sih ya itu doang. Selain ngomongin orang gitu. Iya, pertama gibahin produsen nih. Gibahin produsen kita gitu kan. Nggak ada bersyukurnya. Ada aja kekurangannya ya. Jadi diomongin tuh, ini kurangannya apa sih nih gitu kan. Terus ya saling tukar informasi masalah motor kan. Sama yang ngetes ya, keliling-keliling gitu kan. Ya lumayan sih. Jadi sebetulnya si Alpha One ini menurut gue udah kayak motor, kemampuannya sama kayak motor konvensional. Nah, apa pendapat lu tentang berita yang tersebar di netizen? Misalnya baterai si motor listrik itu kan mahal. Ya. Nah, apakah itu menjadi kendala ke depannya? Nanti lu memiliki motor listrik, waduh, gue harus ganti baterainya mahal. Ya. Tapi gue pernah lihat ada orang ganti baterai itu di Indomaret, di minimarket gitu. Itu motor listrik juga sama. Ya jadi gini, gue juga kan akhirnya gue pelajari tuh, ini motor listrik itu jenisnya ada apa aja sih gitu kan. Jadi memang ada beberapa merek yang dia ngasih fasilitas nuker baterai di beberapa titik, kayak di Alfamart, Indomaret atau di ada beberapa bengkel peroban gitu juga ada tuh. Jadi dia sistemnya swap baterai. Jadi kalau baterai dia habis, datang ke situ, tinggal di scan, nanti dia bisa ngambil baterai yang di situ udah full. Jadi langsung tuh instan gitu kan. Nah, itu bisa juga. Cuma kalau gue ngobrol-ngobrol nih sama beberapa orang gitu kan, memang kata mereka kalau sistem begitu, lu ada kemungkinan ngambil baterai yang kurang oke. Oh iya benar. Ya kan? Karena lu nggak tahu kan baterai yang lu ambil ini emang udah full, cuman kualitas dia kita nggak tahu. Pas diambil ternyata baterai jam. Iya. Kecil. Iya. Yang 5110 gitu ya.
kemampuan baru jalan 200 meter udah mati gitu kan, masalah kan. Nah, jadi akhirnya itu bentukan si baterai itu rata-rata semua motor sama. hampir mayoritas mirip. Sama, Mas. Memang bisa dicopot dari motornya. Rata-rata semua motor listrik setahu gue gitu ya, bisa copot. Jadi kita bisa copot, bisa dicas di rumah, atau misalkan yang mau ditukar bisa ditukar gitu. Oh gitu. Tapi emang sekarang motor listrik kayak mungkin mobil listrik juga sama ya. Kalau mobil listrik kayak repot banget ya. Enggak, bukan itu maksudnya. Mau ganti baterai. Pas ini. Aku bongkar bodi dulu dong, Mas. Mau ganti baterai. Bodinya diangkat. Enggak, bukan. Anjir, capek banget ya. Kalau mobil itu turun mesin, ini turun baterai ya. Turun baterai. Sama gimana? Enggak, maksud gua samanya itu adalah memang komponen paling mahal itu ya di baterai. Ya kan kayak Toyota Innova Zenith kan. Dia kan baterai juga, bensin juga kan. Ya, hybrid. Nah, dia kan katanya sih 5 tahun itu bisa ganti baterai, harga sekitar 30 jutaan nih. Kalau gue baca di internet kan. Nah, apakah umur si motor listrik ini baterainya juga sama segituan, 5 tahunan? Nah, jadi kalau di motor gua itu mereka kasih garansi 3 tahun 3 atau 25.000 kilometer. 3 tahun, setelah 3 tahun si salesnya ngasih brosur lagi. Ini Pak, ganti motornya gitu. Gak bisa diganti. Kagak. Begitu gua beli, akhirnya gua beli, dia langsung nawarin, Pak mau nambah baterai nggak? Harganya 16,5 juta. Anjir. Harganya setengah motornya. Nah, tapi kan iseng nih, misalnya kan baterainya bocor. Ya lo kan tinggal ganti aja kan di minimarket. Tukar baterai sama yang lagi dicas kan. Nah, itu resikonya begitu kan? Iya, cuman kalau motor gua nggak bisa. Dia nggak ada fasilitas, dia nggak ngasih copot baterai. Dia copot baterai bisa dicopot, cuman nggak bisa ditukar. Jadi jenis baterai bentuknya mirip, jenisnya beda-beda. Oh gitu. Beda-beda jenisnya. Jadi ada yang memang bisa ditukar tuh, ada jenis tertentu yang ukurannya udah sesuai buat yang tukar gitu. Kalau baterai gue beda lagi. Oh gitu. Jadi lu nggak bisa main ke minimarket? Nggak bisa. Kalau motor gue nggak bisa. Nggak bisa. Tapi kalau kayak yang smooth gitu, yang ada swap teknologinya, apalagi ya, smooth, Volta kalau nggak salah bisa deh. Itu bisa. Nah kalau kayak Polytron itu gua juga baru tahu kalau dia ternyata baterainya itu sistem sewa. Oh iya. Jadi lu beli motor nggak include baterai. Baterainya lu sewa sekitar 200.000 kalau nggak salah per tahun. Sebulan 200. Iya. Gue juga baru tahu. Dipakai nggak dipakai tetap bayar dong, kayak kontrakan. Kayaknya sih gitu. Terus? Tapi memang dia akhirnya jadi harga motornya jadi lebih murah. Oh. Karena nggak include baterai kan. Iya sih. Emang pasti kayak langganan gitu loh, langganan tiap bulan. Oh tapi kalau misalnya baterainya dia nggak bayar sewa lagi, baterai diambil dong. Tinggal sisa motor. Nggak tahu, gue juga bingung. Akhirnya motornya kayak Flintstone gitu, pakai kaki. Ya, kayak Rex Scooter. Disetut, anjir. Gue rasa juga orang Indonesia pinter-pinter lah. Diganti pakai apa gitu kan? Aneh-aneh aja sewa baterai lah gitu kan. Gue juga nggak tahu tuh. Tapi gue waktu itu kan juga. Jadi pas gue beli si Polytron itu baru mulai ada barangnya. Jadi pas gue lagi nyari-nyari motor, gue nanya ke Polytron, barang mereka belum ready. Jadi gue nggak bisa test ride waktu itu. Jadi ya udah gue singkirkan dari kandidat kan. Ya udah jadi gue nggak coba-coba. Akhirnya sampai ketemu si Alfa, gue nyobain, oh enak ternyata, ya udah. Oh gitu. Nah terus ketika lo ngisi dari rumah kan, di rumah ngisi baterai kan, terus lo tidur kan? Gak mungkin kan lo gak tidur. Oh enggak, jadi kalau motor gue tuh lumayan cepat ngisinya. 0 sampai 100 tuh 4 jam. 4 jam. Karena gue setiap hari tuh cuma habis setengah, berarti 2 jam. Butuh sekitar 2 jam doang. 2 jam. Oh berarti kan nyampe rumah, lo ngelarin charger gue colokin. Udah, gue mandi, gue sholat, gue makan. Sebelum gue tidur, gue cabut. Itu. Cepet juga ya 2 jam ya? Cepet. Gue kira kayak ngecas handphone atau apa gitu kan, yang dari nol kan lumayan lama tuh. Ya, ini enggak cepet juga. Jadi dulu gue pernah punya sepeda listrik. Iya, Mercedes. Itu minimal 8 jam. Yeah. Nah itu kalau itu bener-bener tuh gue colok malam, gue tinggal tidur. Pagi baru full. Iya, aku pernah punya kok Mercedes. Yang kalau gue colok lama, makanya bentar.
paling sejam udah habis. Itu mah nggak bisa buat gue pakai ke kantor. Udah gitu serem. Gue jujur gue nggak terlalu suka sama motor listrik cuma satu, nggak ada bunyinya. Itu aja yang gue takutin gitu kan, kalau ada bunyinya kan masih mending nggak. Walaupun gue pernah denger tuh katanya bisa dikasih bunyi-bunyi. Kalau mobil listrik di negara mana itu dikasih bunyi, dikasih suara sound mesin nyala. Dia ada speakernya sendiri lah gitu. Itu yang gue tahu. Tapi kalau motor kan sampai saat ini kan gue belum nemu motor yang ada bunyinya lah. Entah itu bunyi cuma sing gitu kan, motor-motor masa depan gitu kan. Dan itu kalau gue ya karena lo tau sendiri gue hobi touring, gue kalau pakai motor listrik ke Jawa, gue takut gitu kan. Lagi tengah hutan habis gitu, gue ke desa, Mbah boleh minjem listrik? Ya lo mas, listrik aja belum masuk. Gue ngeceknya gimana? Listrik aja belum masuk mas. Ini lagi ngecas. Atau kan ada listrik, gue sekali ngecas, ngejepret. Itu berapa watt sih? Kecil. Chargeran motor gua itu kalau nggak salah tarikan awalnya 1000 watt sih. Wah, lumayan kan? Itu kan kalau yang listrik yang masih subsidi 900 watt nggak bisa kan? Nggak bisa jepret ya Pak. 1300 ngepas banget. Berarti kan harus 2200. Cuman TV doang namanya itu. Berarti kan harus perumahan atau listrik yang minimal 2200. Iya benar sih. Lumayan juga Pak, itu gede juga ya listrik. Jadi emang banyak, gue juga banyak perhitungan juga ya, maksudnya sebelum gue beralih ke sini tuh gue cari tahu juga sih, memang ternyata ya butuh listriknya gede. Cuman ternyata kalau jadi di motor gue tuh kan ada aplikasi, dia tuh bisa ngitung kasih estimasi sejauh ini tuh gue konsumsinya listriknya berapa rupiah sih gitu kan. Jadi motor gue sekarang udah sekitar 5.800 km tuh di odonya. Itu menurut si aplikasi estimasi biaya untuk ngecas sampai segitu tuh sekitar 307 ribuan. 307 ribu? Untuk 5.800 lah kira-kira. Kan hitungannya, sebutlah hitungannya. Oh total itu lo mau menghabiskan biaya segitu? Estimasinya benar menurut aplikasi gue ya gitu ya. Tapi kan dia nggak tahu, kadang-kadang PLN naikin tarif listrik. Itu dia nggak tahu. Tahu lo naikin listrik, konsumsinya masih segitu gitu kan? Ya kan nggak tahu, karena kan gini, kalau nggak salah kan listrik yang 900 dan 1300 kalau nggak salah tarifnya beda ya sama yang di atas itu kan. Betul. Ya, ini gue nggak tahu dia ngambil base-nya yang mana ya. Jadi pantesan aja ya, lu suka numpang ngecas di kantor. Oh, lumayan. Itu keunggulan juga. Di Ancol kan ada SPKLU tuh. Nah, gue tinggal beli konverter, tinggal colok. Colokan listriknya tuh beda-beda. Harus beli konverter. Kalau charger bawaannya si motor, lu bisa colok di colokan biasa, colokan rumah. Tapi kalau si colokan SPKLU kan dia bentuknya khusus tuh, yang rata-rata sekarang membuat mobil. Kalau buat motor tuh beda. Jadi kalau kita pengguna motor listrik mau ngecas di SPKLU, wajib beli konverter tuh, biar bisa dicolok ke colokannya SPKLU, baru bisa kita colok ke charger. Itu boleh sembarangan colokan nggak sih? Misalnya nih, kayak sekarang nih kita duduk nih, depan itu colokan listrik tuh, kecil. Boleh nggak? Ya bisa aja. Tanpa kita tahu wattnya berapa. Bisa aja, harusnya kan di chargernya kan udah dia kan mengikuti si kebutuhan si charger, karena produksinya si charger. Oh, berarti kalau misalnya watt listriknya rendah, dia ngecasnya mungkin agak lama ya? Mungkin agak lama, gitu. Karena dia logikanya kayak arus keran air. Kalau airnya kecil, ya ngisi embernya lama. Nah, berarti lu kalau ngisinya langsung ke PLTU-nya langsung nih, di induknya. Anjir. Cuma menit gitu. Tapi enggak juga kayaknya. Yang ada jangan-jangan charger gue meleduk. Oh gitu. Iya. Tapi lu khawatir gak sih kalau misalnya motor listrik ini buat ngelewatin banjir aman? Sejauh ini gue belum pernah ketemu genangan yang tinggi sih. Gak pernah lo nyoba gitu? Wah, ada daerah Cipinang nih banjir, lu situ gitu kan? Kagak lah, ngapain? Ya kali lo ngetes kan? Cipinang banjir nih, gue ngetes. Tapi beberapa kali gue hujan-hujanan, hujan deras, genangan-genangan biasa, ya nggak masalah. Semata kaki?
semata kaki. Semata kaki mah cuma sebat doang, Pak. Iya, semata kaki lah paling. Ya, Sejauh ini nyobain gue baru ketemu itu doang soalnya. Jangan sampai ketemu yang lebih dalam, Mos. Sepinggang gitu. Sedada. Dada tikus. Ya. Dari tikus. Belum nyoba banjir. belum. Tapi ada garansinya nggak sih? Jadi gini, kalau si motor gua ini memang menurut si sales dia nggak rekomen melewati genangan lebih dari 20 cm. Jadi karena ini kan model hub drive ya. Jadi dia dinamonya ada di ban belakang. Iya. Elaknya ban belakang Semuanya tuh. juga hampir semua kayak di belakang. Sekarang udah banyak yang mid drive, yang pakai belt lagi, kayak gesit. Ada Alfa Servo juga dia mid drive, ada beltnya lagi. Berarti motor lu tuh tipenya kayak Vespa ya? Mesin sama roda belakang nyatu. Iya, kayak gitu. Jadi dia bilang kalau bisa jangan melewati yang lebih dari 20 cm. Ya, gede gitu sih. Tapi pernah nggak lu masang baterainya kebalik? Kagak lah. Kan kalau Tamiya kan masang kebalik Mundur. Tan motor gue emang bisa mundur. Gua usah dipasang kebalik juga udah bisa mundur. Bisa. Tapi serius bisa mundur? Bisa. Rata-rata motor listrik punya fitur mundur dan gue sampai sekarang kagak tahu kegunaannya buat apaan? Kan kagak berat-berat amat. Gue juga nggak tahu. Gue tanya, Mas, kenapa motor listrik ada fitur mundur ya? Biar kalau parkir di Indomaret kagak usah bayar, soalnya bisa mundur sendiri. Anjing. Kata dia gitu. Abangnya di belakang, lah lu mundur. Gue sih bingung ya. Ya elah gitu. Tapi emang ada, hampir semua rata-rata bisa mundur. Ya kan kalau motornya kayak Kaisar ini udah 3. Ya, kan kalau perlu itu dia mundur, ya, kan? kalau itu iyalah. Lah ini motor listrik gitu kan, mundur. Buat apa juga? Karena gue nyobain terus ya fitur mundur ini emang nggak bisa kenceng sih, pelan ya. Cuman kan lu kalau nyetir motor mundur juga lu nggak seimbang ya. Iya, kagok Gitu. kecuali emang ada orang yang lancar. Misalnya nemu orang, gue lebih lancar kalau jalan motornya mundur gitu. Nah, Udah cocok tuh. Mungkin kalau udah ada yang banyak atau ada kompetisinya kali bisa dibayar. Fitur-fitur motor listrik dibandingkan motor konvensional yang bensin itu bedanya di mana sih? Gue diberakin burung. Apa? Mampus. Fitur-fitur motor listrik ya. Sejujurnya karena gua sebelumnya pakai Vario karbu ya. Ya jauh sih. Maksudnya Saya ada fitur apa nih yang nggak ada? hampir semuanya sih ada. Misalnya kan ada. Bluetooth. Oh, kalau yang ini Bluetooth nggak ada. Oh, bisa Bluetooth karena gua ada aplikasinya. Jadi, sekedar kayak data si motor itu, motor listrik itu ada di handphone connect lo. di aplikasi. Jadi enaknya tuh di aplikasi itu ngasih tahu status motor gua gitu. Motor gua sampai GPS-nya juga udah ada. Terus ada yang fitur safety juga nih yang gua demen juga. Kalau misalkan motor kita nih amit-amit dimaling gitu ya sama orang ya. Itu di aplikasi bisa kita immediate turn off. Oh, Jadi bisa kita turn off dan dia nggak bisa nyala lagi gitu. gue kira kan kalau di motor gue juga ada fitur seperti itu kan, fitur safety. Misalnya kayak motor gue bensinnya habis, dia fitur safety-nya lama-lama motor mati. Ya emang iya, kalau lu kan butuh bensin. Kalau bensinnya habis ya mati, itu bukan fitur Nabrak safety. nih, motor gue nabrak deh, mesinnya mati. Emang ya? Iya, mesinnya mati. Lu matiin. Kagak, kayak koplingnya kagak kepencet. Oh iya benar. Nah kalau lo kayak gitu nggak? Kan kalau Matic kan rata-rata kalau walaupun motor bensin, dia nabrak tetap pasti nyala tuh. Kadang orang lagi kecelakaan tangannya nyangkut nih di gas, masih brojor aja. Ya gitu ada fitur gitu nggak sih? Kayaknya kalau itu nggak ada ya, makanya sih sama. Fitur-fitur gitu. Cuman enaknya ya itu si aplikasi itu ngebaca si motor, terus kayak posisi motor. mana, terus ngasih tahu status baterai. Oh tapi kan posisi motor karena ini pakai Bluetooth hanya sejangkauan si Bluetooth kan? Enggak, jadi si Bluetooth ini dia bisa connect ke aplikasi. Itu fungsinya kalau misalkan lu mau nyalain motor pakai aplikasi bisa. Tapi dia harus connect Bluetooth dulu. Jadi memang nggak bisa jauh. Cuman kalau selain itu si aplikasi ini nge-record perjalanan motor. Jadi lu bisa tahu nih trip hari ini lu kemana. Terus lu bisa cek tripnya berapa kilometer, rata-rata kecepatan lu berapa. Terus penggunaan baterai lu dalam perjalanan itu berapa gitu kan. Itu lu tahu, ntar bisa record tuh daily, weekly sama monthly. Bisa cek. Ntar lu misalkan terus kita bisa scan motor. Kalau kita scan motor nanti dia ngasih tahu
ada yang salah atau enggak, atau semuanya oke-oke aja kayak gitu. Nah, ini fitur yang buat pengguna motor listrik yang mungkin akan menyulitkan buat suami-suami yang suka main. Main apa ya? Maksudnya main gitu, kemana, nongkrong di mana? Pulang malam, meeting. Meeting. Pas dilihat, Bilang meeting, pas dilihat. ini kamu udah kilometer 500, Oh, enggak. 100 kilometer. Kan bisa ketahuan nih, sehari ini ada berapa perjalanan, bisa diklik. Ini dari mana ke mana? Wah, rumah ke kantor nih bener. Trip kedua, kantor ke Delta. Wah. Rumah Delta, Ya, teman-temannya. Delta. Oh, itu kelihatan ini. Kelihatan. Ada, jadi semua pergerakan motor itu bisa dicek di aplikasi. Oh, berarti misalnya nih, lo laporan sama istri lo, meeting mah gitu kan. Pas sampai rumah dicek ke bini lo. Lah, ayah habis di Denpasar. Kok udah seminggu nggak pulang. Itu seminggu dorong motor. Baterainya kagak nyampe. Udah keren juga ya berarti ya. Keren tapi sangat menakutkan. Gue kira aplikasi Gojek itu lebih menakutkan. Ketika pasangan ngeliat story Gojek, dari mana aja nih kamu nih? Saya lihat story kamu, mampir kemana ini? Banyak kok, jadi aplikasinya macem. Kita juga bisa ini ngasih estimasi. Jadi misalkan kita baterai sisa 50%. Berarti sekitar, kalau motor gue berarti 50% sekitar 35 kilo. Terus gue minta estimasi ke dia, gue mau ke sini, nyampe nggak? Nanti dia dihitungin jarak ke sini sekitar 19 kilo. Estimasi penggunaan baterai misalkan 20%, masih oke, gitu. Kita bisa ngukur. Tapi kan itu kan tergantung dari cara lo membawa si motor ini kan. Ya, tetap. Kalau dibawanya 200 km per jam terus kan bisa. Oh, nggak bisa. Itu mentoknya berapa kilometer per jam? Mentoknya itu di 90. 90. Oh, nggak bisa lebih dari cepet. Kalau dari itunya sih dia mentok 99 ya. Kalau nggak tanpa orang ya. Maksudnya standar 2 terus gue gas, dia mentok 99. Cuman sejauh ini kalau gue pakai, gue baru sempet sampai di 85 doang kilometer per jam. Lah, sapa 5 pas lu coba itu kluk nggak naik. Ya enggak, maksudnya 85 udah kudu ngerem gue. Oh, itu mah emang karena faktor usia, Pak. Emang kalau semakin berusia, hati gue udah bergetar. Ya, ini tuh di situ, Pak. Ingat umur. Pas gitu sudah, kan. kudu ngerem nih gitu. Gitu kan. Iya. Udah ngeliat ini aja deh, pintu-pintu akhirat gitu. Gue kira di motornya ada limiternya. Pokoknya kalau 85. Jadi motor gue ada tiga mode. Oh, standar itu ya, rata-rata kan. D1, D2, D3. D1 tuh sampai 45 km per jam, D2 itu 75 km per jam, D3 ini sampai 90. S1 nggak ada. Nggak ada. Kebetulan belum sampai. belum sampai dia. Belum sampai. Gitu. Wah, seru juga nih. Seru. Lumayan enak sih sejauh ini gue pakai motor listrik sih. Menurut gue itu kebutuhan gue terpenuhi di motor ini, dan gue nggak perlu beli bensin. Berarti kebutuhan lahir batin ya terpenuhi. Nafkah. Gue jadi curiga. Lu mau ngapain aja sih motor sampai batin lu terpenuhi gitu. Oh, terus dia kagak perlu ganti oli gitu kan. Oh, dia nggak ada minyak nggak ada. Minyak Indomie gitu. Minyak. Oh, dia minyak rem doang. Minyak rem doang. Maksudnya dinamonya diminyakin gitu, gear-gearnya nggak ada. Dia nggak ada gear ya? Nggak ada. Kalau hub drive tuh nggak pakai gear, dia langsung dinamonya nempel di ban belakang. Oh iya. Tapi kalau Tamiya kan suka ada kayak kecil-kecil tuh yang plastik gitu kan. Ini nggak ada. Nggak ada. Oh. Dinamonya mungkin kalau ini bisa dikilik juga, nggak tahu juga sih. Bisa lah ke tukang bubut. Bubut dinamo. bisa Digulung-gulung pakai dinamo kipas. Oke, Muskinas kayaknya udah cukup loh ya untuk wawancara kita. Siap. Gue jadi banyak tahu nih tentang motor listrik sama Mas Eko. Mungkin kalau misalnya ada hal yang kurang kita bahas di episode kali ini, mungkin nextnya bakal kita bahas, tapi dengan beda orang ya. Oke, siap. Nggak enak, takutnya orangnya ganggu kerja. Bapak ini sibuk sekali soalnya. Enggak. Oke, biar kelihatan kerja aja gue pura-pura sibuk. Siap. Oke, kita akhiri episode ini. Jangan lupa untuk follow ya. Lumayan baru 7 orang yang nge-follow podcast gua. Abis ini langsung turun. Jadi 2. Tidak follow lagi. Lo sama gua doang. Oke, Pak Eko, ditunggu podcastnya Kompaja. Ngompaja. Ayolah, bikin lagi lah. Oke. Gue sampai ulang-ulang tau nggak?
Yang episode ada guanya doang. Sama. Kayaknya kalau gue dengerin lo ngomong sendiri, sedih ya. Iya. Kasian gak ada temen Makanya gue ngobrol. itu salah satu alasan gue belum gue lanjutin gue. Karena ngomong sendiri. Ngomong sendiri gue sampai sedih. Ya kan Kedengeran sama- suara keyboard doang petak. Sama anak lo bisa. iya, Anak lo kan udah bisa diajak buat nge-podcast kan. Joget-joget Korea aja bisa Iya, kan. benar. Oke. Oke, terima kasih banyak. Siap, Mas thank Eko. you, Moski. Sehat-sehat.